Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sufi wanita Robi'ah binti Ismail. Sufi wanita yang satu ini adalah sufi wanita yang dapat dijadikan contoh oleh para muslimah tentang bagaimana menjadi seorang istri yang solehah bagi suaminya. Ia pernah berkata kepada suami yang sedang diliputi perasaan duka dan sedih dengan perkataan yang menghibur, "Kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, wahai suamiku, sesungguhnya hal itu sangat menguntungkan bagimu. Tetapi jika yang kau sedihkan bukan berhubungan dengan akhirat, melainkan berhubungan dengan dunia, sama sekali aku tidak memberatkan dengan perkara berat." Tidak sampai di sini, teladan yang baik sebagai istri solehah diperlihatkan dalam kisah yang lain. Disebutkan bahwa Abu Husain Ahmad bin Abu Hawari mempunyai istri lain selain Robi'ah binti Ismail. Suatu ketika Robi'ah memasak makanan yang sangat enak. Masakan itu diberi campuran aroma yang harum. Setelah masak dan menyantap makan itu, Robi'ah berkata pada suamiku, "Wahai suamiku, pergilah kamu ke istri yang lain dengan tenaga yang baru." Subhanallah. Robi'ah yang satu ini memang mirip dengan Robi'atul Adawiyah yang berdomisili di Basrah. Robi'ah binti Ismail ini setelah menunaikan sholat Isya, ia berdandan secantik-cantiknya, lengkap dengan busananya. Setelah itu baru ia mendekati tempat tidur suaminya. Ia tawarkan pada suaminya, "Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku atau tidak, wahai suamiku?" Jika suaminya sedang berasrat untuk menggaulinya, maka ia melayani hingga puas. Kalau malam itu suaminya sedang tidak berminat, maka ia menukar pakaian yang ia kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Malam itu ia tenggelam di tempat sholatnya hingga subuh. Robi'ah binti Ismail bersuamikan Ahmad bin Abu Hawari itu memang dikehendaki Robi'ah sendiri. Ia pula yang melamar Syekh Ahmad supaya berkenan menjadikan istrinya. Kisahnya bermula dari kematian suaminya Robi'ah binti Ismail yang meninggalkan harta warisan yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu. Mengingat ia seorang wanita yang terbatas gerakannya, maka ia bermaksud melamar Syekh Ahmad dengan tujuan agar dapat menasarufkan atau menghibahkan hartanya demi kepentingan Islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang demikian itu karena Robi'ah binti Ismail memandang Syekh Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanah, sedang Robi'ah sendiri adalah seorang yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.